sekarang dan kedepannya kemungkinan banyak ininya gitu, banyak nyobain toolsnya gitu. Kalau belum install nanti repot juga sih. Gimana? Halo, Yang halo. tadi yang cara buka MIFI-nya gimana ya Pak? Kalau buka Udah Nivi-nya diklik tapi tinggal nggak muncul. errornya apa ya di sana? Ini pakainya Windows atau Linux? Windows Pak? Windows ya. Ya. Eh, coba nih bentar ya. Nah, tinggal ke folder ini aja kan ini kan hasil ekstraknya nih. Kalau saya kan ekstraknya di C ini. Saya simpan di Nivi ini, terus masuk ke bin. Nah, ini di binnya ini yang run.bat ini tinggal di running. Muncul nggak di sana? Atau coba buka ke log ke lognya, misalnya di sini nih. Lognya ada di benar ini kan bin, masuk ke log. Nah di sini lihat di user lognya. Biasanya di sini ada error-errornya sih, misalnya karena apa gitu. Nah di sini sih bisa biasanya kelihatan lognya nih. Kalau errornya karena portnya belum kebuka atau apa itu bisa biasanya di kelihatan sini. Atau coba kita sedikit. Di sini juga bisa sih buat lihat statusnya, status Nvidia.bar misalnya kayak ini. Nah, ini. Atau ada komen-komen nge-running di sini pun bisa, atau pakai CMD juga bisa gitu kan. Banyak sih. Harusnya di double klik tadi itu udah sukses juga sih gitu. Terus dilihat nih di status batchnya. Kalau sini kan running gitu. Itu udah jalan harusnya. Eh, udah dicoba diklik belum? Atau mau share screen apa gimana? Yang lain ada yang sukses nggak ya? Bisa Pak. Udah bisa login ke Nivi-nya? Sudah Pak. Udah ya? Udah nyoba-nyoba juga belum? Atau masih Baru baca-baca baru tools baru baca-baca ya? Iya. ya. Hmm. Oke. Nah ini sebentar, sebentar. Kalau ke arah database-nya udah diinstal juga belum? MySQL atau Postgre gitu atau eh, database apa aja bisa sih sebenarnya. Udah bisa belum ke database-nya? Udah install juga belum? Kalau PMA adminnya udah install MySQL-nya, tapi belum dikonekin MIFI-nya ke ini. Nah, udah coba connect belum? Caranya sih ada di modul kemarin sih kayaknya. Coba bentar. Yang dirubah apa tuh ya, ditambahin drivernya gitu. Oh, oh belum ternyata. Nah, berarti di materi yang sekarang. Soalnya di modulnya nggak ada Pak, Di modul di mana? yang kemarin. Yang kemarin ada ya? Udah dicoba belum? Download ininya, download
JDBC-nya atau konektornya? Belum Pak, baru pengenalan tools-tools yang dipakai. Oke, oke, bentar nih kita coba ya. Ada sih. eh, nah, sudah muncul kan? Ini lanjutan materi yang berikutnya ya, mungkin sambil pengenalan tambahan juga nanti. Ini yang buat cara installnya tadi kan udah di sharing sedikit ya. Mungkin yang penting kita harus install Java-nya dulu ya, JDK-nya diinstal, di-download sesuai dengan eh, operating sistemnya gitu kan, apakah Linux, Solaris atau Windows itu ada juga, atau MacBook juga, macOS juga ada juga. Terus yang paling penting itu di install eh, di setting Java Home-nya, buat ngecek Java-nya bisa komen pakai ini Java min version gitu kan, atau di Unix bisa echo $Java Home. Terus selain itu ya ini buat ekstrak gitu kan, yang tadi ya download terus diekstrak, terus tinggal di running aja sih gitu kan, di command prompt running yang bin execute run nivi.bat. Terus akses ke webnya di localhost 8080, atau ini sebenarnya portnya bisa macam-macam sih, ada 88 tergantung di setup atau di config di nivi-nya. By default itu portnya berapa tuh? 8443 ya. Coba saya cancel. Atau aksesnya bisa ke sini, atau from hmm. Nah, nah, itu pengenalan setup. Terus ini kemarin udah kita sekilas juga ya, sekilas belajar terkait kategorisasinya gitu kan. Ada proses ingestion, routing, mediation, database access atau attribute extraction gitu kan, atau system interaction, data transformasi, sending data, splitting, HTTP, AWS, banyak gitu kan. Nah, untuk yang ingestion sendiri sebenarnya ini lebih ke buat ngeload data lah ya, mau ke ingestion sendiri sebenarnya ini buat dipakai untuk ingest data dari Nivi gitu kan. Mungkin bisa ke database, diambil data file dari file gitu kan, dari HTTP, terus FTP, Kafka, terus dia nanti akan diinputkan ke database, misalnya kayak gitu. Kalau routing sendiri ini eh, bisa buat mengarahkan aliran datanya, misalnya kita ubah pakai atribut. Nih, misalnya kita ada root on atribut, misalnya atribut filenya kita ubah nih, eh, ada yang A, ada yang B. Kalau yang A misalnya lewat tol, kalau yang B misalnya lewat non tol gitu. Jadi nanti bisa kita pecahkan. Kalau misalnya ada kita ngeload file, file A itu akan diproses ke MySQL misalnya, atau file B itu akan diproses ke Oracle. Nah, itu kita bisa pakai fungsi root on attribute ini. Atau root on content juga sama, based on kontennya dia akan di routingkan ke arah mana gitu kan. Ada control rate juga, dan root text juga ada. Jadi fitur ini dipakai untuk percabangan nantinya, misalnya data A akan diinputkan kemana, diproses di mana gitu kan, kayak gitu. Kalau yang data ingestion itu untuk memproses datanya, ini untuk membuat routingnya. Terus yang selanjutnya adalah database access.
prosesor gitu kan. Kalau database akses ini yang berhubungan ke database aja ini ya buat execute SQL gitu atau put SQL, put database record atau insert data, insert update delete lah pokoknya ini semuanya. Database yang disupport pun ini sebenarnya banyak, ada yang umum udah disupport juga ya kayak MySQL, Postgre, Microsoft SQL Server gitu kan. Terus Oracle itu juga disupport gitu kan, dan ada yang lain juga harusnya disupport juga mungkin kayak engine kayak Kafka atau Hive atau banyak database yang lainnya lah. Dan ini pun ya database besar yang dipakai di dunia harusnya udah bisa diakses juga sih. Jadi teman-teman nanti kalau mungkin ya di minggu depan kita akan coba nih gimana caranya hmm, eh, nge-convert data dari database satu ke database lainnya, misalnya itu memungkinkan juga gitu kan, kayak misalnya saya punya data nih di MySQL gitu kan, nanti akan saya proses, dihitung atau dikalkulasi, ditransformasi atau di apapun lah diubah datanya. Habis itu akan kita kirimkan datanya ke database lain, ke Oracle atau ke Kafka atau ke Hive. Itu memungkinkan di sini gitu kan. Yang penting karena di sini memang enaknya udah pakai GUI, jadi teman-teman nggak usah harus coding juga lah ya. Di sini udah eh, sedikit codingnya, jadi nggak usah khawatir gitu kan. Yang penting kita tahu aja cara config-confignya gitu kan. Kayak misalnya cara koneksinya, atau misalnya kita harus pakai dulu konektornya gitu kan. Kayak misalnya ke database itu, ke MySQL kita harus punya JDBC konektornya, terus misalnya ke Oracle juga harus ada ODBC-nya, JDBC-nya gitu kan. Itu harus ada konektor masing-masing biasanya. Atau ke SQL Server juga ada konektornya, itu di download dulu ya di library yang kemarin saya jelaskan sekilas. Terus selanjutnya ada attribute extraction. Nah ini attribute extraction ini buat ngerubah itunya apa namanya, untuk mengekstrak, analisa dan ngerubah flow file atributnya untuk diproses ke Nivi gitu kan. Mungkin ada macam-macam ya, kayak misalnya saya punya file gitu kan, file itu kan atributnya banyak ya, misalnya kayak namanya, nama filenya apa, terus misalnya kayak kapan file itu dibuat, ownernya siapa, atau kita bisa tambahkan di sana atributnya, oh ini filenya adalah dari server A misalnya, itu kita bisa dimasukin atributnya untuk pengenalan. Jadi atribut itu lebih ke inilah pengenalan jati diri si filenya itu. Nah itu pun bisa diproses gitu kan, ketika sudah diproses bisa kita tandain, oh ini file ini udah diproses, jadi teman-teman bisa ditandain nih di filenya, di atributnya kita ubah aja, sudah diproses gitu kan, dan sebagainya. Atau untuk evaluate JSON gitu kan, itu juga bisa juga, extract text, nah, itu juga bisa memungkinkan, atribut to JSON juga bisa juga. Nah yang berikutnya ada sistem interaction. Sistem interaction ini dipakainya buat execute script-scriptnya OS gitu kan, atau komen-komennya OS, operating system. Misalnya kayak kalau di Linux itu ada kayak cp, scp, atau misalnya det, atau apalagi ya mungkin gzip, zip itu kan komen-komennya OS ya, banyak bisa dilakukan juga gitu di sini. Jadi nanti kalau misalnya mau ngeproses suatu di internal OS itu kita bisa juga tuh masuk ke login ke OS-nya, terus kita ngerunning komen, baru diproses lagi. Itu juga memungkinkan juga sih di sini. Ada kebutuhan yang seperti itu sih, cuman kadang jarang sih yang OS ini. Kita lebih banyak itu yang dipakai itu lebih ke yang tadi ya, misalnya dari file ke database, file ke database, file ke database, atau dari web jadiin file ke database. Intinya cuma di prosesor itu aja sih gitu kan yang paling sering. Makanya mungkin yang harus teman-teman kuasai dasarnya di tadi itu aja gitu kan. Ada data,
diekstrak, ditransform, di loading. Ekstrak, transform, loading itu aja sih gitu kan. Kalau untuk komen kayak sistem interaction processor ini sebagai tambahan aja gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus ini untuk data transformation ini juga yang tadi ya, misalnya kita teksnya akan kita ganti nih gitu kan. Itu bisa juga memungkinkan gitu kan. Kontennya akan kita ubah gitu kan, atau misalnya ya di banyak hal misalnya kayak concatenate string, ngegabungin string atau nge-replace string. Dan di sini sih sebenarnya kalau mau eksploratif teman-teman bisa juga sih, yang penting bisa kebanyakan menggunakan regular expression gitu kan untuk mengganti teksnya, atau misalnya pemrosesan teksnya itu juga bisa dieksplor juga sih. Tapi biasanya sih kalau di industri ini yang simpel-simpel aja sih, kayak misalnya untuk ngeganti tag itu misalnya kayak nambahin satu flag flag, misalnya kayak oh ini nilainya udah diproses, ditandain tambahin nol belakangnya, atau misalnya kayak di perusahaan kita gitu kan, kita pengecekan nih nomornya, misalnya format nomor tuh ada yang pakai 68 gitu kan, 62, 6, atau pakai 081 gitu kan. Nah, ini tuh akan dicek nih, dijadiin formatnya, atau ada yang input nomornya itu cuma di 81 doang misalnya. Oh, ini berarti kudu ditambahin nih gitu kan. Plus plus 62 ya, plus 62, plus 62, 8 misalnya. Nah, ini kan ada 3 format ini nih. Gimana nih cara kita samain formatnya ya? Ini mungkin bisa pakai buat transformation ini ya. Kita ubah misalnya kita samain formatnya jadi nol, berarti ya udah nanti ke depannya di sini akan kayak gini gitu. Jadi kalau di depannya kosong ada angka 8 itu akan dirubah jadi nol 8-nya, terus dilanjutkan nomornya gitu. Terus atau misalnya plus 62 ketemu plus 62 akan dirubah jadi nol, terus 81 dan seterusnya. Terus kalau depannya udah formatnya udah sesuai, ini jangan diproses nih, tetap lagi dilanjutkan aja diproses kayak gitu sih mungkin. Nah, terus ada lagi prosesor yang berikutnya itu untuk eh, mengirim data ya, sending data prosesor ini bisa ke email gitu kan, bisa ke bisa ke ini buat ini sih, buat untuk menyimpan atau mengirim data ke destination server gitu kan, mungkin bisa ke email, ke Kafka gitu, ke SFTP gitu kan, atau ke put file antar directory, atau put FTP itu juga bisa memungkinkan juga sih. Jadi sebenarnya dengan konsep ini kan nanti kita cuma tinggal di config di si prosesor ini aja, nanti dari sini bisa kita ada menggunakan modul SFTP untuk pakai protokol SFTP bisa, atau misalnya atau yang paling simpel itu kita menggunakan put file misalnya, ini buat buat nyimpen di directory tertentu gitu. Untuk di directory tertentu kita bisa simpan di file A, file apa, drive drive A, drive B dan sebagainya kayak gitu. Nah, selain itu juga banyak juga modul-modul yang lain buat splitting aggregation proses. Ini untuk merge kontennya gitu kan, dari flow filenya bisa split JSON, split text, merge konten, atau misalnya dari ngegabungin antara satu konten dengan konten lainnya itu memungkinkan. Terus yang selanjutnya yang HTTP processor, ini kita buat nge-grab data dari web atau HTTP gitu kan. Untuk HTTP, nah ini salah satunya ada invoke HTTP gitu, terus post HTTP, atau buat listen. Jadi misalnya nanti itu misal
ada penyedia API, misalnya ada penyedia API data streaming, atau yang kasusnya mungkin bisa kita pelajari juga sih ya minggu depan kalau misalnya ada kesempatan kita coba gali juga. Misalnya ada API Twitter atau Facebook juga mungkin, Facebook, Google dan sebagainya itu kan kita nge-grabnya ke mereka ke HTTP ya buat connect ke datanya mereka. Misalnya nanti ada kita setting loginnya, username, password gitu kan. Terus dari sana kita bisa nge-grab semua HTML-nya. Jadi ibaratnya kayak kalau cara manual kan mungkin gini ya. Misalnya saya ada data di web ini gitu. Berarti kan kalau orang yang ngerjainnya kita buka webnya dulu dan terus ini filenya yang mana nih yang mau di-download, ini yang di-download misalnya file COVID gitu kan. Nah, file COVID-nya di-download, habis di-download baru di-upload di database misalnya. Itu kan manual tuh. Nah, dengan adanya Nivi ini bisa membantu gitu kan dari kita bikin aja prosesor untuk HTTP untuk ngambil data dari webnya, terus buat di download filenya, terus dari downloadnya misalnya terserah teman-teman tadi pakai modul mau diubah ke JSON, mau diubah ke CSV, atau mau langsung insert ke database itu terserah sih gitu. Nah kalau udah di database kan mungkin atau sebelum masuk ke database juga teman-teman, aku mau ngerubah teksnya dulu nih. Misalnya isinya mau saya ubah itu boleh juga gitu kan, atau mau merubah atributnya, namanya atau misalnya file creationnya itu diubah bisa juga di prosesor ini. Terus si Nivi juga sebenarnya ini menyediakan juga API untuk AWS ya, jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk ngambil data di AWS ini memungkinkan juga gitu kan, kayak misalnya buat SQS atau misalnya buat nyimpen di storage object gitu kan itu boleh juga gitu kan. Cuman di kita juga jarang sih untuk yang ke AWS ini. Nah ini salah satu contoh sih mungkin ya. Misalnya kita akan memindahkan lah mungkin ya ini kayaknya memindahkan satu file ke file satu direktori ke direktori berikutnya. Ya ini kita tinggal drag and drop aja gitu. Oh ya teman-teman udah bisa install belum ya? Mungkin ini kalau mau kita sambil cobain live gitu sama teman-teman gimana? Sudah bisa install. Iya, bisa di running nggak ya? Mungkin sambil dicobain aja. Mungkin ya kita cobain. Misalnya kita ada get file gitu ya. Get file itu buat ngambil file di directory A misalnya. Terus isinya kita rubah gitu kan. Terus baru kita pindahkan ke directory yang lain misalnya. Kayak gitu. Boleh dicoba mungkin ya. Ini ada caranya sih mungkin ya. Nanti bikin direktori dulu, misalnya di direktori input atau misalnya bikin di direktori input, terus misalnya ada teksnya di filenya itu hello world misalnya. Ini model-modelnya macam-macam nih, ada append, ada replace atau apa gitu, ada tergantung strateginya ya, replacement strateginya seperti apa nanti. Baru diproses, terus nanti dipindahkan ke direktori lain gitu. Nah, itu mungkin eh, boleh dicoba dulu mungkin ya. Ini replacement strateginya macam-macam sih. Ini mau yang prepend, append, surround, atau misalnya akan always replace dan sebagainya itu juga boleh juga. Terus ini value-nya bisa dirubah nih, misalnya tadi hello world jadi misalnya hello hello programming atau apa gitu, itu bisa dirubah ke sini. Terus ini buat evaluation mode-nya apa baris per baris atau semua teks yang dirubah gitu, itu mungkin juga. Oke.
Bentar ya. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sebenarnya udah saya bikin juga ya, cuman boleh kita ulang juga sih. Itu dari sini kita ambil dulu ya, misalnya get file gitu kan misalnya nih. Terus di get filenya kita propertiesnya dirubah tadi ya, di input directory misalnya dari contohnya di contohnya di sini directory misalnya. Nah, ini kita eh, ambil semua file nih kalau sini, atau kita bisa spesifik juga sih, misalnya ini namingnya apa gitu, misalnya file file nama .text atau apa gitu, nama filenya di sini bisa langsung ke gitu. Kita biarkan default dulu gitu ya. Terus ini kita cobain replace text. Kita cobain dulu put file ya. Oke. Put filenya tadi di output dir. Misalnya di direktorinya kita simpan sini dir. Nah, di sini pun sebenarnya kita bisa setting nih, ini kalau misalnya konflik atau namanya sudah ada atau belum, gimana nih, apakah di replace, nah, atau misalnya di timpa filenya, atau di ignore gitu kan, atau misalnya kita digagalkan si prosesnya gitu. Ini bisa kita pilih juga gitu kan. Gitu. Kita coba sini dulu, sukses di sini. Ini relationship sukses ya. Oke, ini sebenarnya udah selesai sih seperti ini gitu. Cuman ini ada error, ini relationship failure or failure is not okay. Kita coba sini, kalau failure di terminate aja lah gitu. Coba dulu. Nah, dari sini, oh ini belum nih. Ini sukses failure. Oke, kita setting dulu terminate dulu. Nah, ini ada tanda merah. Merah itu dia artinya masih belum jalan prosesnya gitu kan. Bisa kita tinggal klik running, nanti akan berubah statusnya jadi hijau kayak gitu. Terus tadi kan ada properties hello world misalnya. Oke, tulis hello world di placement value. Oke, ini, nah ini kita ganti dulu ya, hello world misalnya dengan metodenya, misalnya kita cobain satu-satu mungkin ya. Evaluasi. Nah, ininya kita coba yang append, misalnya kita coba ini satu-satu. Oke, append. Nah, kita coba ini start gitu kan ya. Kita coba start.
Nah, dia sebenarnya udah running ini ya, active thread-nya nyala satu, dia berarti tanda hijau ini dia udah running gitu kan, tapi dia belum memproses apapun gitu kan, karena di queuing-nya ini belum ada nih. Belum ada yang keproses satupun gitu ya. Dia bisa nanti di sini bisa kelihatan statusnya, masuknya read write-nya berapa, yang keluarnya berapa gitu kan. Dan kalau di sini kan kita lihat belum ada yang jalan ya, masih ada queuing-nya masih nol. Hmm. Nah, terus tadi kan ada di direktorinya, ya. Di direktorinya kita coba buka. Nah, ini kita misalnya saya nyobain file gitu kan, test.txt contoh gitu. Berarti kan ini kita kan tadi file yang tadi buat ngambil di directory input ya. Berarti di sini kita coba di paste kan di sini ya, nanti dia akan dibaca gitu kan. Nah ini, nah tiba-tiba dia hilang tuh, karena ketika hilang ini tuh dia sebenarnya diproses sama dia, sama si ini nih, sama si get file ini, kayak gitu. Lagi diproses, coba kita lihat di sini. Oke, nah di sini sudah masuk nih di queuing-nya, artinya sebenarnya dia udah di flow filenya udah masuk di Nivi, ya, di Nivi ini gitu kan. Kalau kita lihat sini bisa kita lihat di provenance atau di ini. Nah ini ada statusnya. Kita lihat dulu ya statusnya. Statusnya apa nih? Nah statusnya sebenarnya ini filenya udah kebaca nih. Udah diproses sama si Nivi-nya gitu kan, untuk diproses tahap berikutnya. Di sini ada informasi-informasi yang bisa kita proses untuk tadi ya, kita sebut atribut gitu kan, ada UUID, ada file name, misalnya file name-nya ini nanti kita rubah. Tadi kan ada yang prosesor untuk merubah atribut gitu kan, ini ada juga, atau yang lainnya bisa kita ubah juga gitu kan. Nah, kenapa ini masuk di queuing terus gitu kan? Karena dia yang prosesor berikutnya ini masih di stop gitu kan ya. Kita coba running aja dulu ini. Di running, pencet run. Nah ini sudah mulai jalan gitu kan. Dan ini tasknya mulai running juga gitu kan. Dia ngeproses di Nivi-nya gitu. Nah ini kita lihat aja, biasanya di sini nanti muncul di suksesnya. Oke. Nah, kan tadi kita nyimpen outputnya di output dir ya, di output dir itu di sini. Nah, kita lihat kan ini masih kosong ya. Kenapa masih kosong nih? Karena memang si put file ini belum dinyalain, gitu kan ya. Nah, tapi replace text ini udah diproses nih yang tadi, gitu kan. Kita lihat di sini di ini masih ada juga, gitu kan. Karena nggak ada perubahan atribut tadi yang kita lakukan ya, yang kita ubah kan di sana harusnya di ininya aja. Nah, ini kan kita lihat ya, hello world-nya muncul di sini karena tadi yang kita setting di sini adalah append ya di sini. Nah, ini append. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ganti juga sih, prepend itu apa, suron itu apa, literal replace itu apa, nanti bisa dicobain satu-satu lah gitu. Ini salah satu contoh aja gitu untuk replace. Dan ternyata kan kita lihat tadi di sini kontennya kan cuma tes gitu kan, tapi di sini udah di append text-nya, baru di put file ini kita coba running. Nah, sebelum ke sana kita coba dulu sini ya, kita lihat di output di sini masih kosong gitu kan. Ini kita coba running. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini udah jalan aktif thread-nya. Terus yang dari hijau ini pun sudah jalan gitu kan ya. Nah, harusnya sih mungkin udah mulai muncul di sini. Nah, ini udah muncul nih. Nah, hasilnya ini nih. Ini contoh Hello World kayak gitu. Ini simpel contoh aja sih, mungkin kalau misalnya nanti ya kedepannya mungkin akan lebih rumit lagi ya, kayak gitu. Settingannya apa aja sih di sini ya? Ini mungkin
di sini kan banyak nih, ada file name-nya bisa spesifik gitu kan. Atau ini kalau di bintang seperti ini kan semua file di folder itu akan diproses gitu kan. Terus kita akan setting juga nih minimum filenya, maksimum file size-nya itu kita bisa setting di properti ini. Mungkin bisa dicoba dulu kali ya, ini dulu kali. Nanti berikutnya ada materi ini juga, ada ini juga, ini apa namanya? Ada bahan materi yang lain sih ke depannya gitu. Cuman ya kita coba aja dulu yang simple ini ya. Oh, bentar. Udah maghrib, ada oh ini ada pertanyaan ya. Login defaultnya apa ya? Login defaultnya coba pakai NF ya mungkin ya. Karena dulu ada SISA gitu kan. Cuman di ini aja, dicoba NF bisa nggak? Atau di create user baru sih, Bin.